Selamat datang di Roadmap Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vector database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di materi selanjutnya, yaitu mengenai training dalam AI. Perkenalan singkat, saya Haris Sunario, saat ini menjadi programmer di PT Nusantara Komnet Integrator, sekaligus juga penulis di ngertiai.com. Oke, ini rencana materi kita ada 3 poin yang akan kita bahas. Pertama adalah pre-training, lalu ada fine-tuning, dan memory loss. Kita langsung saja ke poin yang pertama mengenai pre-training. Nah, ini adalah proses yang paling awal ya di dalam pelatihan machine learning. Pre-training ini adalah proses melatih large language model dengan sekumpulan data umum sebelum disempurnakan untuk tugas tertentu. Nah, jadi pada dasarnya sebelum LLM dapat digunakan ya, akan ada proses pembelajaran atau pelatihan yang disebut sebagai pre-training, dan data yang diberikan dalam pre-training masih berupa data yang umum. Oke, secara high level, proses pre-training itu seperti ini. Ini akan dibagi menjadi 4 tahap ya. Pertama adalah mengumpulkan datanya, yang kedua adalah proses filtering datanya, ketiga adalah proses pelatihannya terjadi di sini, dan keempat adalah hasilnya. Baik, di proses awal, di tahapan yang awal, di sini data dikumpulkan ya. Ada bermacam jenis data yang digunakan. Misalkan ada artikel dan berita. Nah, di sini sumbernya bisa dari Wikipedia, blog yang terpercaya, atau situs berita yang membantulah model untuk memahami bahasa, fakta, dan informasi terkini. Dan ada buku atau literatur, kemudian ada forum dan media sosial. Untuk kode program, bahkan ini bisa dijadikan sebagai bahannya ya. Lalu ada dialog dan percakapan, dan juga ada dokumen resmi dan ilmiah. Ada satu lagi yang seringkali disebutkan ya, itu istilahnya adalah corpus, yaitu ada kumpulan besar teks yang digunakan untuk analisis bahasa dan plot ya, atau pelatihan model bahasa. Nah, corpus ini biasanya kita dapatkan di instansi akademi gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang akan bertanya, skripsi bisa dijadikan sebagai bahan training nggak ya? Jawabannya bisa. Hanya memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ya untuk menjadikan skripsi sebagai bahan pelatihan. Pertama adalah relevansi dan kualitas data yang ada di dalam skripsi tersebut, karena memang data pelatihannya sangat terpilih ya data-data yang akan digunakan. Kemudian mengenai hak cipta ya, karena tidak semua skripsi, tesis, ataupun penelitian yang dapat digunakan sembarangan. Di dalam sini, data yang bermacam-macam formatnya tadi, yang bisa mencapai petabyte ya besarnya, itu nanti akan difilter. Nah, proses filtering ini tujuannya untuk memilah data mana saja yang dianggap bersih dan berkualitas untuk dijadikan sebagai bahan pelatihan. Setelah data terpilih, barulah proses pelatihan terjadi. Di sini akan membutuhkan sumber daya yang cukup besar ya. Nah, di sini akan ada GPU yang digunakan sebagai mesin untuk pelatihannya. Nah, GPU ini dirancang untuk memproses banyak operasi secara paralel. Dan ini sangat penting ya, karena pelatihan model melibatkan jutaan hingga miliaran operasi matematik pada waktu yang sama. Kenapa menggunakan GPU? Kenapa tidak menggunakan CPU saja? Dengan alasan kecepatan juga ya. Jadi karena CPU akan membuat proses pelatihan ini lambat, bahkan bisa memakan waktu yang tadinya bisa berminggu-minggu menjadi berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Karena memang GPU lebih diprioritaskan untuk proses matematik. Jadi dalam proses ini juga waktu yang dibutuhkan itu bisa tergantung dari besaran model yang dilatih ya. Kalau ukuran modelnya kecil, ini bisa menghabiskan hanya beberapa hari, tapi jika modelnya cukup besar, katakanlah seperti GPT-2, atau salah satu model dari OpenAI, yang bisa memakan waktu beberapa minggu dengan puluhan GPU, dan bahkan untuk yang GPT-3 ya, atau yang ChatGPT, itu menghabiskan beberapa bulan sampai menghabiskan juga beberapa GPU secara paralel. Karena memang di GPT-3 ya, itu menggunakan 175 miliar parameter yang katanya memerlukan 355 GPU A100
selama beberapa minggu dengan biaya komputasi jutaan dolar. Dan kesimpulannya di dalam proses ini, sangat berat secara komputasi ya, dan memerlukan sumber daya yang cukup besar, baik dari sisi GPU, memori, maupun waktu. Dan GPU digunakan karena mampu memproses data skala besar secara paralel dan efisien. Dan di dalam tahap ini, model belajar dari data dengan mencoba memprediksi, menghitung kesalahan, dan memperbaiki dirinya sendiri secara bertahap hingga mampu memahami bahasa dengan baik. Oke, setelah hasil pelatihan ini selesai, hasilnya nanti akan berupa seperti ini. Akan ada embedding atau vector representation. Nah, vector representation ini yang akan menunjukkan keterhubungan antar kata satu dengan kata lainnya. Misalkan kata teacher dengan teach ini mungkin saja di dalam vector embedding space-nya nanti memiliki koordinat atau memiliki lokasi yang berdekatan ya, karena keduanya secara makna juga memiliki makna yang dekat. Oke, itu proses yang terjadi di dalam pre-training. Selanjutnya akan ada proses fine-tuning. Nah, fine-tuning ini digunakan untuk melatih ulang model setelah dilakukan pre-training ya, dengan memberikan data spesifik yang relevan dengan tugas tertentu. Nah, jadi kalau dari pre-training, LLM kita sudah bisa memberikan jawaban-jawaban dasar ya. Nah, tapi untuk mendapatkan hasil yang spesifik, misalkan untuk melakukan penerjemahan, kemudian melakukan perhitungan yang lebih kompleks, lalu mengerti bahasa hukum, nah itu harus melakukan proses fine-tuning dulu. Kapan fine-tuning diterapkan? Itu ketika model LLM yang tadinya generik perlu diarahkan ke tugas tertentu, atau kita ingin membuat LLM bisa memiliki pemahaman khusus seperti pemahaman terhadap medis, hukum, ataupun teknik. Secara high level, fine-tuning prosesnya akan sedikit berbeda ya. Kalau di free training, datanya itu ada di awal. Nah, kalau di sini datanya ada setelah free training LLM sebelumnya. Dan secara format data pun ini akan cukup berbeda ya. Kalau yang di free training, format datanya bisa berupa data penjelasan, paragraf, tulisan, atau bahkan cerita. Nah, kalau di dalam proses fine tuning, strukturnya nanti menggunakan format data JSON-L biasanya, dan di dalamnya nanti ada prompt, ada completion, seperti ini, kurang lebih formatnya. Oke, dan setelah dilakukan fine tuning, nanti model tersebut akan disebut sebagai fine-tuned LLM. Nah, ada satu nih hal yang mungkin pernah didengarkan ya, tapi jarang digunakan, yaitu adalah post-training. Post-training ini adalah proses sepertinya kurang lebih mirip dengan fine-tuning. Namun, memang ini jarang dilakukan ya. Post-training ini adalah langkah untuk menyempurnakan setelah pre-training untuk konteks umum tertentu. Nah, kapan post-training ini diterapkan? Ketika model perlu disesuaikan untuk interaksi umum, tapi tidak spesifik. Contoh, mengubah model generik menjadi model yang lebih ramah untuk percakapan sehari-hari. Oke, ini secara tabel perbedaannya, secara tujuan, untuk fine-tuning digunakan untuk mengoptimalkan model untuk tugas spesifik, sedangkan post-training membuat model lebih baik dalam konteks umum tertentu. Kemudian untuk data yang digunakan, ini menggunakan dataset yang spesifik untuk satu domain. Nah, sedangkan untuk post-training bisa sangat luas ya. Kemudian untuk parameter, banyak parameter model yang disesuaikan ulang. Sedangkan untuk ini penyesuaian parameter ringan tanpa mengubah model inti secara drastis. Contohnya di sini untuk yang fine-tuning adalah chatbot medis, analisis sentimen, dan penerjemah. Sedangkan untuk post-training, ya ini membuat model menjadi lebih etis gitu ya, lebih sopan, ramah, untuk sesuai konteks budaya. Oke, dan poin terakhir kita akan bahas mengenai memory loss atau catastrophic forgetting. Nah, ini adalah model kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan generiknya yang telah dipelajari selama pre-training akibat pelatihan ulang dengan dataset baru yang spesifik. Penyebabnya ini karena parameter model terlalu disesuaikan dengan data baru, sehingga mengorbankan kemampuan untuk memahami konteks yang lebih luas dan umum. Adapun dampak dari memory loss ini adalah kehilangan generalisasinya. Jadi yang tadinya LLM sudah dilatih untuk hal-hal yang umum, jadi berhalusinasi ketika ditanyakan untuk hal yang umum itu, karena dia di replace atau ditimpa datanya dengan data yang lebih spesifik. Kemudian datanya bisa menjadi bias ya. Nah, bias ini bisa kita anggap sebagai halusinasi, dia menjelaskan sesuatu tapi maknanya membingungkan. Dan adapun untuk solusi menghindari memory loss ini, pertama ya menggunakan regulation ya,
harusnya kita bisa menjaga parameter penting dari pre-training yang sebelumnya bisa dilakukan. Nah, mana parameter-parameter itu kita pilih agar tidak tertimpa sepenuhnya. Kemudian ada proses balance dataset, itu menggabungkan data generik dan spesifik. Dan terakhir itu dengan cara memfreezing layernya ya. Untuk lapisan tertentu tidak perlu dicampur dengan proses fine tuning. Itu bisa dipisahkan maksudnya. Oke, itu materi kita pada pertemuan ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang retrieval augmented generation dan inferencing.